Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Dr. Dumasari Harahap, SH, MSI, atas didikan dan arahan kepada kami. Salam semangat buat teman-teman saya seperjuangan. Salam sejahtera buat mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan dimengerti oleh pembuatnya. Perkenankan saya menjelaskan materi saat ini adalah akuntabilitas dan nasionalisme. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level dan organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Menciptakan lingkungan akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan konsistensi. Menciptakan lingkungan akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan konsistensi. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat frame akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu 1. Menentukan tujuan yang ingin dibaca dan tanggung jawab yang harus dilakukan. 2. Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. 4. Memberi laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. 5. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan yang bersifat korektif. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan dan perilaku korup. 3.
Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyampaian dan penggunaan data informasi dan pemerintah. 5. Konflik kepentingan. Dengan dipelajarinya materi akuntabilitas ini diharapkan terciptanya seorang PNS yang akuntabilitas. Materi kedua, nasionalisme. Setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sekianlah penjelasan mind map akuntabilitas dan nasionalisme dari saya. Terima kasih.